Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dina Afda Dinata. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan materi kelas 7 yaitu tentang gerak dan gaya. Seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, benda dapat bergerak karena adanya gaya yang diberikan terhadap benda. Untuk lebih pahamnya, kita lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda, yang pertama benda dapat bergerak, dua benda dapat berubah bentuk, dan yang ketiga adalah benda dapat berubah arah. Gaya merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Contohnya di sini, pada saat anak mendorong troli bisa bergerak karena adanya gaya otot yang diberikan oleh anak tersebut. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh yaitu gaya yang ditimbulkan karena bersentuhan langsung terhadap benda. Contohnya adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya mesin. Sedangkan gaya tidak sentuh yaitu gaya yang ditimbulkan tanpa menyentuh benda secara langsung. Contohnya adalah gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Selanjutnya, pada sebuah benda dapat bekerja dua buah gaya atau lebih. Gabungan dari dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda disebut dengan resultan gaya. Untuk menentukan resultan gaya, kita harus melihat arah gaya tersebut. Yang pertama, jika gaya yang bekerja itu searah atau arahnya sama. Untuk menentukan resultan gaya atau RF-nya, misalkan pada suatu benda bekerja dua buah gaya F1 dan F2, maka RF-nya sama dengan F1 ditambah F2. Yang kedua, gaya tidak searah. Jika pada sebuah benda bekerja dua buah gaya, F1 mengarah ke kanan dan F2 yang mengarah ke kiri, maka RF-nya sama dengan F1 ditambah negatif F2. Kenapa? Karena F2 berlawanan arah dengan F1. F1 bernilai positif, sedangkan F2 bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya, coba kita selesaikan soal berikut. Dua orang anak mendorong lemari dengan gaya searah yang masing-masing 12 Newton dan 5 Newton. Tentukan berapa resultan kedua gaya tersebut. Sebelum menyelesaikan soal, pertama kita harus menentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Dari soal diketahui bahwa dua buah gaya searah. F1 sama dengan 12 Newton, F2 sama dengan 5 Newton. Dan yang ditanya adalah resultan gaya. Karena kedua buah gaya tersebut searah, maka RF-nya sama dengan F1 ditambah F2. 12 ditambah 5 sama dengan 17 Newton. Jadi gaya yang diterima oleh meja tersebut adalah 12 Newton. 17 ya. 17 Newton. Yang kedua, Andi mendorong meja ke kanan dengan gaya 5 Newton, sementara Dito menahan dengan kakinya dengan gaya 6 Newton. Maka apa yang terjadi pada benda tersebut? Dari soal dapat kita ketahui bahwa kedua buah gaya tersebut berlawanan arah, yaitu 5 Newton ke kanan dan 6 Newton ke kiri. Sehingga penyelesaiannya F1 sama dengan RF ya, RF sama dengan F1 ditambah F2. 5 ditambah negatif 6 karena F2 berlawanan arah dengan F1 atau mengarah ke kiri ya. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 1. Karena hasilnya atau nilainya negatif, maka benda bergerak ke arah kiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum yang mengkaji tentang gerak,
yang dikenal dengan hukum Newton. Hukum Newton dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau V sama dengan 0. Hukum Newton 1 disebut juga dengan hukum kelembaman. Yang kedua, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan yang dialami sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total dan yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sama dengan arah gaya total. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Dari persamaan ini dapat diturunkan bahwa A sama dengan F per M dan M bisa kita tentukan dengan F per A. Yang mana A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. F adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton. Dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Untuk lebih pahamnya, coba kita selesaikan contoh soal berikut. 2 orang anak mendorong lemari yang masanya 50 kg. Masing-masing memberikan gaya sebesar 30 Newton dan 20 Newton. Tentukan berapa percepatan lemari tersebut. Seperti biasa ya, sebelum menyelesaikan soal, kita harus menentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Dari soal diketahui bahwa M sama dengan 50 kg dan F sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50 Newton. Dan yang ditanyakan adalah A atau percepatan. Penyelesaiannya dapat kita gunakan persamaan A sama dengan F per M, 50 Newton dibagi 50 kg, sehingga hasilnya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa jika benda A memberikan gaya terhadap benda B, maka benda B juga akan memberikan gaya terhadap benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum Newton 3 dikenal juga dengan hukum gaya aksi reaksi, yang mana F1 sama dengan F2 tapi karena arahnya berlawanan sehingga F aksi sama dengan negatif F reaksi. Contoh gaya aksi reaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita mendribble bola. Tangan memberikan gaya terhadap bola dan lantai juga akan memberikan gaya terhadap bola yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh tangan. Sehingga didapatkan F1 atau F tangan sama dengan negatif F2 atau F lantai. Contoh soal lain, seekor ikan yang bergerak dengan siripnya juga memberikan gaya aksi reaksi. Tentukan pasangan gaya aksi reaksi yang terjadi. Penyelesaiannya adalah gaya aksi yaitu gaya dorong yang diberikan sirip ikan terhadap air dan gaya reaksi adalah gaya dorong yang diberikan air terhadap sirip ikan sehingga ikan dapat bergerak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan contoh soal berikut. Dari soal diketahui bahwa M sama dengan 15 kg, F 25 Newton, dan G 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah besarnya gaya normal pada benda. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Gaya yang bekerja adalah gaya normal dan gaya berat sama dengan 0. Sehingga dapat dihasilkan gaya normal sama dengan 150 Newton. Kemudian perhatikan soal berikut. Dari soal diketahui M sama dengan 2 kg, F1 5 Newton dan F2 3 Newton. Yang ditanyakan adalah besar dan arah percepatan balok. Soal ini dapat kita selesaikan dengan persamaan A sama dengan RF per M, 5 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Soal selanjutnya, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 Newton
Jika truk tersebut bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, tentukan besar massa truk tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan M sama dengan sigma F per A. 7.000 dibagi 3,5 hasilnya 2.000 kg atau 2 ton. Jadi massa truk adalah 2 ton. Untuk lebih paham materi tentang gaya, coba kalian kerjakan latihan soal-soal berikut. Seperti biasa ya, sebelum menyelesaikan soal-soal, kita harus tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal. Setelah itu baru kita tentukan persamaan apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Soal pertama, kemudian soal kedua, dan soal yang ketiga. Cukup sampai di pembahasan kita pada materi gaya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk komen demi kesempurnaan materi dan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.